إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada dia dan dia mengakui bahwa Allah lah Tuhannya. Al-Khaliqul Allah, yang Maha Kuasa adalah Al-Melihara, menciptakan Allah. Al-Malikul Allah, Maha melihara adalah Allah. Ar-Raziqul Allah, yang Maha memberi rezeki adalah Allah. Dan dia beristiqamah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ibu yang muliakan Allah Ta'ala, bahwasanya nanti tatkala dia sakaratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan 700.000 malaikat dari langit turun menghadapinya, hadirnya muliakan Allah, sehingga syaitan iblis laknatullah alaih tak dapat tempat untuk menggoda bagi orang-orang yang beristiqomah mengatakan Tuhannya adalah Allah. Tak ada tempat baginya. Dan malaikat ini dikatakan membawa satu kain kafan yang sangat wangi sekali, bu yang muliakan Allah. Sehingga malaikat ini, hadirin yang muliakan Allah, mengatakan kepada dia, Allah takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan kau sedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga di akhir daripada hayatnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia akibat ganjaran yang dia perbuat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Sehingga terpampanglah pemandangan-pemandangan yang sangat indah, hadirin yang mulia. Sehingga tidak heran kalau orang-orang yang beriman itu matinya itu ada yang senyum, bahkan ada yang sepertinya tertawa, senyum terpesona dikatakan. Ada yang meninggal, ibu yang muliakan Allah, tatkala dulu waktu pandemik, satu jemaah di India tak bisa pulang, maka meninggal. Seluruh keluarganya menyuruh dia untuk pulang. Dipulangkan itu mayat, jenazah dipulangkan. Maka orang-orang di India mengatakan, bagaimana mau jenazah pulang? Yang hidup saja tak bisa pulang. Tapi diberikanlah foto daripada jenazah tadi, diperlihatkanlah kepada keluarganya. Dilihatlah mayat ini tadi, hadirin yang muliakan Allah, wajahnya itu tersenyum seperti senyumnya Pepsodent, ibu yang muliakan Allah. Nampak gigi-giginya. Padahal tidak ada dalam riwayat hadis yang mengatakan bahwa kematian itu indah, nikmat. Tidak ada, bu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan seperti 99 tebasan pedang. Ada yang mengatakan seperti kambing yang dikuliti, seperti yang dikuliti. Satu orang sahabat bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Khalifah Umar, bagaimanakah seseorang merasakan kematian?" Maka Khalifah Umar mengatakan, mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, satu orang yang mengalami kematian itu seperti dicucukkan dari mulutnya pohon yang berduri, sehingga ditariklah pelan-pelan pohon berduri tadi sampai nyawanya pun habis, hidup yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyatakan nikmat. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah doa kepada Allah, ya Allah,
tunjukkanlah kepada aku bagaimanakah datangnya sakaratul maut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan daripada sakaratul maut datang kepada Nabi Ibrahim, begitu dilihat Nabi Ibrahim langsung pingsan, hadirin yang muliakan Allah. Sehingga apa dikatakan Nabi Ibrahim, cukuplah ganjaran orang yang durhaka di atas dunia ini melihat daripada wujudnya malaikat Ijrail, hadirin yang mulia. Cukup balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, melihat wajahnya langsung pingsan, ibu yang muliakan Allah. Apalagi kerjanya, hadirin yang mulia. Jangankan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pun, hadirin yang mulia, tatkala wafatnya datangnya malaikat Ijrail, assalamualaikum. Waktu itu baginda Nabi sudah sangat sakit sekali, dibukalah anak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah katakan, dia lihat satu orang tua, sesungguhnya hari ini Rasulullah dalam keadaan sakit, tidak menerima tamu, tutup pintu. Maka baginda Nabi sabdakan pada Fatimah, wahai Fatimah, tahukah kamu siapa yang datang? Tidak ya Rasulullah, itulah yang memisahkan kenikmatan dunia dan akhirat daripada ayahmu. Pahamlah Fatimah, bahasanya yang datang adalah malaikat Ijrail, malaikat sang pencabut nyawa, ibu yang muliakan Allah. Menangis Fatimah mendengar. Diizinkan masuk malaikat Ijrail, masuk menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping malaikat Jibril memalingkan wajahnya daripada baginda Nabi. Baginda Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa kau berpaling dariku, wahai Jibril? Maka Jibril telah katakan, ya Rasulullah, siapakah yang sanggup kekasih Allah dicabut nyawanya di hadapannya? Berpaling malaikat Jibril, ibu yang muliakan Allah. Maka baginda Nabi SAW perintahkanlah malaikat Ijrail, wahai Ijrail, lakukanlah tugasmu. Ini Nabi, Pak, ibu yang muliakan Allah. Maka malaikat Ijrail pun minta izin kepada baginda Nabi untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ibu yang muliakan Allah. Namun begitu ditarik daripada ujung kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerang kesakitan, ibu yang muliakan Allah. Wahai Ijrail, beginikah sakitnya sakaratul maut? Benar ya Rasulullah, begitulah sakitnya sakaratul maut, dan ini sudah kulakukan dengan yang sebaik-baiknya. Maka kalau beginilah sakitnya sakaratul maut ini, wahai Ijrail, kumpulkanlah seluruh penderitaan sakaratul maut umatku, kau berikanlah kepadaku, wahai Ijrail. Begitu sayangnya baginda Nabi kepada kita. Mau mati pun, mau wafat pun teringat kepada kita, ibu yang muliakan Allah. Tidak tega baginda Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut itu ditanggung oleh umatnya, ibu yang mulia. Minta dikumpulkan dan diserahkan sakit sakaratul maut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang beriman, orang yang istiqamah, kata Allah, summa istaqamu alla takhaf wala tahzan. Tatkala dia mau sakaratul maut, jangan kau takut, kata malaikat, jangan kau sedih, wala tahzan, wa absir bil jannah, wa absir bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala perlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga tak terasalah ruh dicabut dari setiap orang yang bernyawa, ibu yang muliakan Allah. Bagaimana seperti yang dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam diperjalankan di depan wanita-wanita bangsawan, diolok-olok Zulaiha. Wahai Zulaiha, kenapa kau seperti orang bodoh sekali? Bagaimanakah wajah Nabi Yusuf sehingga kau mau memperkosanya? Sesungguhnya kamu tidak melihat apa yang aku lihat, kata Zulaiha. Datanglah besok ke tempatku, akan aku perlihatkan. Maka diperintahkanlah Nabi Yusuf alaihissalam berjalan di depan wanita-wanita ini, bu yang muliakan Allah. Dalam riwayat tatkala itu mereka sedang memotong buah-buahan, Nabi yang mulia. Melihat Nabi Yusuf berjalan dengan keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa terasa wanita-wanita itu telah memutilasi jari-jari mereka tanpa terasa, ibu yang muliakan Allah. Begitulah seumpama, kata ulama, tatkala satu orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh,
mengatakan Tuhannya adalah Allah, menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kenikmatan yang bakal akan didapatinya, sehingga sakaratul mautnya tidak lagi dirasakannya oleh ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi tujuan dalam kehidupan kita ini, ibu yang muliakan Allah, agar bagaimana perkara-perkara ini, yang perkara ini pasti akan datang, ibu yang muliakan Allah. Siapapun kita, tidak ada terlepas dari perkara ini. Jangankan kita, seluruh nabi-nabi pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi SAW telah sabdakan, Bunda Maryam yang ada di dalam surga sekarang masih lagi merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, ibu yang muliakan Allah. Bunda Maryam yang sudah di dalam surga, kata Nabi, masih lagi merasakan bagaimana, masih mengenangkan datang dan sakitnya sakaratul maut, ibu yang dimuliakan Allah. Dan kita harus berpikir, Bu, setiap kita ini pasti akan menjalaninya, pasti akan berjumpa dengan namanya malaikat Ijrail ini, ibu yang muliakan Allah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita menjadi satu kebaikan untuk diri kita, ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan istiqomah, beramal dengan istiqomah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, istiqomah kita menjalankannya, walaupun dalam keadaan susah bagaimanapun, ibu yang muliakan Allah. Allah datangkan ujian kepada kita, baik berupa penyakit maupun kesusahan. Sesungguhnya itu Allah Ta'ala mau melihat kita, apakah istiqomah, apakah baik amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Didatangkan Allah ujian-ujian ini, dan pasti ujian ini datang bagi setiap orang beriman. Orang tua kita bagi tahu tidak akan naik kelas kalau kita tidak diuji. Seperti anak sekolah, semakin kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin Allah datangkan ujian kepada kita. Dan sesungguhnya ujian itu kita mampu menjalankannya, ibu yang mulia. Seluruh manusia ini yang mengalami ujian ini, dia mampu menjalankannya. Tapi dengan kekuatan nafsu dan kekuatan iblis yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya, ibu yang muliakan Allah, kita manusia ini baik laki-laki maupun perempuan, fitrahnya itu senang dengan kebahagiaan, senang dengan kebaikan. Tapi kita kadang tidak paham di mana kita mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan, kejayaan seluruh hidup manusia ini hanya dalam amal-amalkan agama, ibu yang muliakan Allah. Maka setiap yang beriman itu gandeng dengan amal. Tidak bisa dia katakan beriman tapi dia tak beramal. Tidak bisa. Aku orang yang beriman satu kali tidak pernah naik ke masjid. Tidak bisa. Allah yang mengatakan imannya, bukan kita yang mengakui, Bu. Bukan kita yang mengakui kita umat Nabi, tapi Nabi yang mengakui kita sebagai umatnya nanti. Iya kan? Allah Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran bagi laki-laki, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah orang iman kepada Allah. Mereka lah orang yang iman kepada Allah dan hari akhirat. Ini katakan dia beriman tapi tidak pernah ke masjid, gimana? Gimana imannya? Gimana imannya satu orang wanita tapi dia tidak mampu untuk menutup daripada auratnya? Gimana, ibu yang muliakan Allah? Padahal satu helai rambut 10 dosa yang dia lakukan. Bagaimana dia katakan beriman tapi tak ada wujud amal-amal agama dalam rumahnya? Rumahnya dijadikan restoran, seperti hotel, seperti restoran. Iya kan, seperti diskotik. Dia katakan dia yang beriman. Orang yang beriman itu disabdakan Nabi, berarti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Hidup amal-amal agama, ibu yang muliakan Allah. Dulu masih kita dengar waktu kita kecil lagi jalan malam, sore hari, habis maghrib, di setiap rumah-rumah baca-baca Al-Quran, di mana-mana. Tapi hari ini kalau kita jalan habis maghrib, setiap rumah itu belum sinetron, ibu yang muliakan Allah.
Bagaimana keadaan ini, Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam majelis ini adalah majelis fikir kita. Majelis fikir bagaimana agar kita ini selamat daripada dunia yang sementara, Ibu yang muliakan Allah, dan akhirat yang selama-lamanya. Dan orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala beri kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Ibu yang muliakan Allah. Pasti walaupun susah Allah Ta'ala datangkan kebahagiaan, walaupun sakit Allah datangkan kebahagiaan, walaupun kaya bila tidak amalkan agama pasti Allah datangkan kesusahan, Ibu yang muliakan Allah. Ini sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita di atas dunia ini, Ibu yang muliakan Allah, adalah untuk menyempurnakan perkara ini. Orang yang lebih mementingkan perkara agama daripada kehidupan dunia, sesungguhnya dia itu adalah yang memikirkan kehidupannya dunia dan akhirat. Sebab agama ini dunia dan akhirat kebaikannya, Ibu yang mulia. Maka kita di atas dunia ini adalah untuk menyempurnakan ini. Orang-orang yang keluar di jalan Allah, laki-laki maupun wanita, adalah untuk perkara ini. Islah, membiasakan diri dengan amal-amal soleh, Ibu yang muliakan Allah. Nah, kalau bisa bagaimana keluar itu, begitulah yang akan diinginkan. Orang beriman ini bisa menguasai waktu, bukan waktu yang menguasai dia. Dia ada fikir, ada risau, ada ilmu, ada amal, ada ikhlas untuk melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Ibu yang muliakan Allah, mesti harus pandai-pandai menjalani kehidupan ini. Apalagi ibu nih sebagai di rumah pengatur semua keadaan rumah. Lah, udah tahu masak gulai santan kadang azan jam 12.30, dimulai jam 12.15. Bagaimana mau mendapatkan sholat di awal waktu? Masih lah kalau tak diaduk nanti kan santannya pecah. Kalau ditinggalkan pecah santan, tak ditinggalkan azan sudah masuk. Maka kita harus berpikir menggunakan waktu kita ini. Pandai-pandai kita. Sebaik-baik amal itu adalah menjaga sholat di awal waktu. Satu orang wanita yang telah mempersiapkan dirinya sebelum azan, dia sudah zikir-zikir, baca Quran, kemudian dengar azan, sholat sunnah, zuhur 4 rakaat, qabliyah, asar 4 rakaat. Dalam riwayat yang sahih, dia zuhur 4, ya kan, subuh 2 rakaat, setelah azan dia qabliyah, setelah itu dia qomat salat fardu, kemudian dia tunaikan dengan zikir, lirik-liriknya dan doa kepada Allah Ta'ala. Salat satu orang wanita seperti ini sama pahalanya seperti salatnya Abu Bakar di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat sedikit sekali. Maka kita usahakan lagi dan lagi keluar di jalan Allah agar untuk apa? Dapat menjaga solat. Ini wanita ini sangat penting. Dan banyak dalam riwayat itu, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini adalah untuk menjaga solat. Bukan hanya mengerjakan solat, tapi menjaga solat. Dalam hadis itu dikatakan barang siapa dapat menjaga solatnya, Allah beri 5 karunia kepadanya. Rezekinya dimudahkan, dilancarkan. Bilang Subhanahu wa taala, hidupnya dimudahkan, mudah sakatul maut. Dalam kubur pun dimudahkan, padang mahsyar dimudahkan, menti sirat cepat kilat, masuk surga tanpa dihisab. Ini menjaga solat. Bagaimana menjaga solat, kata ulama? Ditamsilkan seperti seorang kiper menjaga gawang. Belum lagi datang bola tadi, gawang itu dijaga. Itu namanya menjaga. Kalau sudah datang bola, baru kipernya menjaga. Itu sudah kebobrosan namanya, Ibu yang muliakan Allah. Dan banyak hari ini wanita-wanita mengerjakan sholat itu seperti ini. Dan mengatakan syukur masih sholat. Loh, kok syukur? Dalam amal ini kita harus tamak, rakus, menjaga sebaik-baiknya. Bagaimana kita harus ada fikir agar sholat kita ini diterima Allah. Harus dengan disertai iman, disertai ilmu, disertai ikhlas. Harus kita jaga baik-baik. Karena sholatnya adalah sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal. Sholatu khairu maudhu. Sebaik-baik amal itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik,
maka seluruh amalannya akan dianggap Allah Ta'ala baik. Maka menjadi acuan dia nanti di alam mahsyar, ibu yang mulia. Di hari kiamat sholatnya menjadi acuan kita. Orang-orang yang sudah menjaga sholat nih, tidak mudah lagi dia untuk menggibah orang, tak mudah lagi. Tidak mudah, Bu. Karena dia sudah menjaga sholatnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang menjaga sholat itu dicegah Allah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mau mudah lagi menyakiti hati orang, menyakiti hati tetangga, apalagi menyakiti hati suaminya. Tidak mau lagi dia itu, karena dia sudah menjaga hubungannya kepada Allah. Sebagaimana dulu Zulaiha begitu cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf kenalkan, dekatkan dia kepada Allah, dan Zulaiha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering di malam hari Nabi Yusuf ditinggalkan oleh Zulaiha berbuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cintanya kepada Allah. Udah berubah. Jadi cinta yang sebenarnya cinta ini karena Allah, ibu yang mulia. Dusta orang-orang barat itu mengatakan cinta pada keluarganya, kalau tidak karena Allah, kalau tidak karena agama, itu dusta, ibu yang muliakan Allah. Cinta karena agama inilah yang akan abadi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai istri, mencintai suami itu karena Allah. Jadi sehingga bapak-bapak, ibu-ibu melakukan segala sesuatu pun karena Allah Ta'ala, sehingga dapat semestaqamu, dapat beristiqomah dalam setiap melakukan amal. Zikir pagi petangnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, habis subuhnya istiqomah. Iya, Nabi SAW berangkat subuh ke masjid, yang dilihat Aisyah sedang duduk di mihrabnya. Pulang Isra, baginda Nabi dari masjid pulang ke rumah, dilihat Aisyah pun sedang duduk di mihrabnya. Baginda Nabi SAW sabdakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah keadaanmu sama seperti yang aku tinggalkan tadi, tidak bergerak sedikit pun? Maka Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak bergerak, sendiri aku tetap dalam posisiku seperti ini. Tahukah kau pahala kau ini, wahai Aisyah, yang kau lakukan ini sama dengan pahala haji yang mabrur, ibu yang muliakan Allah. Tak peduli dengan perkara dunia, sampai 6.30 duduk baca Yasin, baca Al-Waqiah, biar Allah mudahkan. Buat amal, karena janji Allah itu dalam amal, ibu yang muliakan Allah. Jangan kita katakan kita beriman tapi tak buat amal, namun mengharap janji Allah, itu tak mungkin. Orang beriman, kata bersama besar Damak Markadahu katakan, orang beriman yakin kepada Allah, buat amal. Yakin kepada Allah, buat amal. Begitu juga kita hari ini, kita yakin kepada Allah, tapi kita harus buat amal. Jangan yakin-yakin saja. Amalan sholat tidak diperhatikan, asarnya sudah mau maghrib, isyanya sudah lewat habis sinetron. Itu bukan amal yang seperti yang dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita harus berfikir untuk perkara ini, ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan inilah yang menyelamatkan kita nanti, iman dan amal soleh. Inilah satu-satunya yang menyelamatkan kita baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar untuk memperbaiki amal ini, mengislah diri dengan yakin dan amal. Semakin lama semakin baik, semakin hari semakin tua, semakin datang kebaikan-kebaikan amal dalam diri kita. Semakin tawaju, walau ujian bagaimanapun didatangkan Allah. Walaupun keadaan sakit tetap beramal, walaupun keadaan susah tak ada duit tetap beramal. Ini Nabi tak takut memang. Yang ditakuti Nabi kepada umatnya ini datangnya dunia kepada umatnya ini. Datanglah iri mendengki. Itu Pak, samanya pangkat bapak sama dia Pak. Dia rumahnya tengok, udah rumah gedung, udah lagi rumah sewa apa. Kita masih rumah DPR ini juga. Enggak. Sebab ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di samping mendatangkan cinta kepada Allah, mendatangkan yakin, mendatangkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menghilangkan di hati kita ini cinta-cinta kepada makhluk nih, menjadikan, mempelajari kehidupan, bagaimana kehidupan hari-hari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hidup dengan keadaan qanaah, Bu. Qanaah itu untuk dunia.
Jangan untuk agama, ya kan? Udah banyaknya amal, udahlah nggak duha. Suamiku kerjanya udahlah nggak duha. Nggak begitu. Kalau qanaah itu tuh dunia, udah banyaknya, udah adanya motor kuah, jangan lagi tambah kerja. Itu baru qanaah namanya. Ini qanaah kadang untuk amal agama, untuk dunia enggak. Saling buru memburu, saling ingat mengingatkan, saling kejar mengejar. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang yakin, datang takut kepada Allah, maka datang cinta kepada amal. Hilanglah kebesaran-kebesaran makhluk di dalam hati kita, dan kita terus latih diri kita dengan kawalan sadidah. Mudahlah kita nanti di akhir hayat kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengqala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah target kita Bapak Ibu yang muliakan Allah. Akhir kehidupan kita bisa kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun keadaan kita biasa-biasa saja, tapi bisa kita ucapkan ini. Kitalah orang yang paling beruntung daripada orang yang kaya, mewah, segala macam, tapi tidak mampu mengucapkan kalimat ini, Bu yang muliakan Allah. Ini janji Allah. Maka kita akan dibahagiakan Allah lah dalam kehidupan yang akan datang. Kita ini, Bu yang muliakan Allah, kehidupan kita ini tak pernah selesai. Kita makhluk manusia ini hidup dihidupkan Allah. Ada awal, kita ini tak ada akhir. Kita hanya merasakan mati saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa ini merasakan mati saja yang kita ini. Tapi kita akan terus hidup menjalani kehidupan yang lain lagi. Dan dunia inilah waktu yang paling sedikit, Bu. 60-70 tahun paling sedikit, dan paling hina, paling susah ini bagi orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Allah dalam hadis yang kursi dikatakan, dunia ini penjara bagi orang beriman, surganya bagi orang kafir. Dan kalaupun kita susah tapi ada iman dan amal soleh, kehidupan yang akan datang, alam-alam yang akan datang pasti menjadi kebahagiaan untuk kita, Ibu yang muliakan Allah. Walaupun kubur dikatakan 50.000 tahun, tapi orang beriman yang di dalam kubur seperti malam pengantin baru, Ibu yang muliakan. Terkejut, tiba-tiba dah pagi saja. Maka Imam Syafi'i katakan, orang pengantin baru itu boleh dia 3 hari laki-lakinya tak ke masjid. Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, seminggu lagi ada mengatakan lagi, ada yang 3 hari, 3 hari boleh tak ke masjid. Kenapa? Karena itu tadi, nikmatnya itu tadi, Bu yang muliakan Allah. Begitulah kenikmatan dirasakan orang beriman. Sebentar saja terkejut, udahlah ditiup sangkakala, udah masuk ke alam mahsyar. Allahu Akbar. Wajahnya muncul dengan wajah yang sangat indah, Ibu yang muliakan Allah, sesuai dengan amalannya. Tapi kalau amalannya buruk, suka makan-makan yang haram, yang Allah haramkan, hasil curian, hasil riba, hasil daripada yang tak jelas dimakan, maka dia akan muncul dengan wajah yang buruk dan perut yang buncit, Ibu yang muliakan Allah. Dan di dalam kubur terus disiksa, Ibu yang muliakan Allah. Kehidupan alam-alam akhirat yang lainnya akan menjadi kesusahan dalam kehidupannya, hatinya mulia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ini, mari kita kembali untuk islah diri kita. Bagaimana agar supaya lebih baik lagi, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan amal soleh kita. Karena iman dan amal soleh inilah yang menjadi pembela kita kehidupan dunia dan kehidupan nanti di akhirat selama-lamanya sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas perkara itu, Bu, satu perkara ini tidak akan dapat begitu saja. Tidak mudah kita duduk-duduk dalam rumah, minum-minum kopi, nonton TV bersama suami. Itu tak dapat, Bu. Tidak akan dapat itu. Perlu usaha. Ini satu perkara yang tidak ditentukan Allah. Tidak ada takdirnya di sini. Walladzina jahadu, siapa yang bermujahadah. Walaupun paman Nabi, kalau dia tak mau, walaupun istri Nabi Nuh, dia tak mau, anak Nabi, dia tak mau, maka Allah tak bagi ini hidayah. Kalau rezeki itu tak usah perlu kita fikirkan, tidak akan berkurang, Bu. Sebelum mati kita tidak akan habis. Jatuh kita naik pesawat, Bu, semua mati.
kita ada 2 liter lagi beras rezeki kita tidak akan mati, Bu, yang muliakan Allah. Walaupun terjatuh dari pesawat, dan tidak akan tertukar rezeki kita. Ini orang beriman ini harus yakin, Bu. Ini kadang-kadang membuat kita takut untuk buat pengorbanan demi agama Allah Ta'ala. Takut tentang perkara rezeki. Rezeki telah ditentukan Allah. Orang yang ingkar dan kafirkan Allah saja pun Allah beri. Apalagi kita orang beriman, orang yang taat kepada Allah. Maka ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lagi dan lagi kita islah diri kita. Kita perbaiki lagi. Tidak cukup sebenarnya 3 hari ini, Bu. 3 hari ini tidak cukup. 10 hari tidak cukup. Maka lagi dan lagi, Bu. Ada kesempatan kita ini, kita buat terus pengorbanan untuk mengislah diri kita. Ya alladzina amanu taqullaha. Orang-orang yang beriman, takut kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah kamu kata yang baik, buat dakwah, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan perbaiki iman kamu, amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kamu. Inilah target hidup kita. Apalah guna hidup 80, 90, 100 tahun kalau kita banyak dosa, Bu. Kita banyak dosa, kita anggap bahwa dosa itu maksiat. Meninggalkan perintah Allah juga dosa, Ibu yang muliakan Allah. Kita tak sholat, kita tak dakwah, kita diam saja dengan anak kita yang telah ingkar pada Allah. Itu dosa yang paling besar, Ibu yang muliakan Allah. Maka kita harus dakwah, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan yang terbaik dalam diri kita. Maka tuliskan juga, Bu. Yang belum 3 hari, apalagi kapan lagi, Bu? Mau jemaah mana lagi kita harapkan? Tak mungkin sahabat Nabi dan sahabat datang menyuruh kita keluar. Ini sudah didatangkan, berikan peringatan kepada kita nih. Kalau bi'atikum nadir, apakah sudah datang orang beri peringatan? Qalu bala, sudah ya Allah. Qad ja'ana najir, udah banyak orang berikan peringatan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tapi kita tetap menjadikan dunia ini sebagai tempat maksud dan tujuan hidup kita, sehingga kita tidak berani untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis, Bu, namanya 3 hari, yang belum 3 hari tulis. Dorong suaminya untuk keluar 3 hari. Pak, jangan di sawah-sawah aja, Pak. Nanti Bapak mati di sawah, saya malu, Pak. Malu saya. Di mana mati suami si Polan? Di sawah. Di mana mati suami si Polan? Di masjid. Di mana yang mati suami si Polan? Di Medan sedang dakwah. Itu kebaikan. Itu kebaikan, Ibu yang muliakan Allah Ta'ala. Itu satu kemuliaan. Maka dorong suami-suaminya ke jalan Allah Ta'ala, biar supaya matinya di masjid, mati melakukan amal, mati sedang jaulah, mati sedang dakwah, mati sedang khutbah, mati sedang ta'lim, mati sedang sujud. Inilah ciri-ciri orang yang diberi Allah kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Tak cukup dengan doa saja, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Tak cukup dengan doa saja, Bu, tapi perlu usaha. Sebagaimana rezeki, tak cukup rezeki itu doa-doa saja. Ini kan tak cukup, Bu. Tak cukup. Gila kata orang kalau di rumah kita doa-doa saja minta rezeki, rezeki ya Allah, rezeki ya Allah, tapi kita di rumah saja. Udah gila ini Pak Husin. Di rumah aja dia minta rezeki, udah gila ini. Mesti usaha juga. Begitu juga dengan hidayah nih, Bu, dengan iman, dengan amal, perlu usaha. Harus kita usahakan berangkat kita sama-sama jalan Allah Ta'ala untuk memperbaiki diri, bawa pengorbanan harta dan diri. 3 hari, 10 hari, 15 hari, 40 hari, apalagi yang bicara ini 2 bulan, itu disegerakan biar supaya mudah menjadi da'i dan da'iyah seluruh alam. Mungkin setelah ini sampaikan, Bu, yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang wafsi terus menjaga amalnya, ta'limnya ditentukan waktunya, tempatnya diistiqomahkan, diperbaiki lagi, Bu. Jangan lagi kedengaran kalau ta'lim rumah itu habis subuh, apalagi habis maghrib. Jangan. Habis subuh itu bapak-bapaknya tetap masih di masjid itu. Kecuali habis isra, habis duha, cocok ta'lim rumahnya. Ini habis subuh, berarti bapak-bapaknya harus pulang habis subuh dari masjid. Perbaiki lagi. Iya, perbaiki. Apalagi habis maghrib, itu waktu untuk umat. Jangan dibagi suaminya di rumah habis maghrib itu, jangan, Bu.
tidak senang, tunjukkan wajah yang cemberut, wajah yang marah, wajah yang tidak senang. Ini waktu umat nih bang. Apabila abang banyak jumpa sama umat, semakin menaikkan derajatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sepatah kata mengajak taat kepada Allah lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Dan 1 tahun ibadah itu mengalir kepada ibu. Berapa patah kalau bapak-bapaknya dari rumah ke rumah, terus mengalir kepada ibu. Jangan dibagi suaminya di rumah, apalagi nonton TV di rumah, suruh keluar dari rumah. Apalagi malam markas, ia akan dorong bu suaminya untuk jalan malam markas, siapkan bekal-bekalnya. Maka suami istri yang dalam keadaan seperti ini, maka mereka dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini saja baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita tutup daripada majlis ini, maka sama-sama kita doa insyaallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zurriyyatihi wal ikrabati ajma'in wal kaffatil anbiya'i wal mursalin. Sayyidun lillahi lahu wa humul wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات وخصوصا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hannan Ya Mannan Ya bani as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram Ya awwalan awwalin Ya akhiral akhirin Ya dzal quwwatil matin Ya rahimul masakin Ya arhamar rahimin. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش المجيد. الحمد لله رب العالمين. نسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر سلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. تقبل الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شغتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. آخر كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah menedahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah dalam majlis yang mulia ini ya Allah, majlis yang penuh berkah ini ya Allah, majlis yang dicucuri malaikat-malaikat ya Allah, dicucuri rahmat ya Allah, majlis maghfirah ya Allah. Kau jadikanlah majlis ini majlis maghfirah kepada kami ya Allah, pengguguran dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa kami yang kami lakukan kepadamu ya Allah, yang dulu maupun yang sekarang ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, yang kecil maupun yang besar ya Allah, sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kadang ya Allah aku sendiri kami melakukan dosa ya Allah.
Waktu ramai kami melakukan ketaatan, lalu sendiri kami melakukan dosa, ya Allah. Ya Allah, tak luput kami dari kesalahan-Mu, ya Allah. Janganlah Kau balas dosa kami di akhirat, ya Allah. Kami tidak mampu, ya Allah, dengan akhirat-Mu, ya Allah. Dengan azab-Mu, ya Allah. Dengan neraka-Mu kami tak mampu, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kau maafkanlah dosa kesalahan kami, ya Allah. Maafkanlah dosa kesalahan kami, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Jangan Kau buka lagi, ya Allah, di catatan amal dosa-dosa kami, ya Allah. Dengan zat kasih sayang-Mu, maafkanlah kami, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Begitu juga, ya Allah, orang tua yang kami sayangi, ya Allah. Hari ini kami tidak melihat bagaimana keadaan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup Kau berilah hidayah, ya Allah. Yang masih hidup Kau berikan hidayah, sibukkan dalam amal, ya Allah. Mak kami, ya Allah, yang kami kasihi, ya Allah, telah bersusah payah melahirkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah hidayah, ya Allah. Cabut cinta dunia dalam hatinya, ya Allah. Tanamkan cinta akhirat, ya Allah. Sibukkan dengan amal, ya Allah. Dan matikan dalam amal, ya Allah. Matikan mak kami sedang sujud, sedang zikir, sedang baca Quran, ya Allah. Dan yang sudah kembali kepada-Mu, ya Allah. Kembali kepada-Mu, ya Allah. Masuk dalam kubur, ya Allah. Maafkanlah dosa mak kami. Tak sempat kami balas budi bayar mak kami, ya Allah. Maka kami ada doa kepada mak kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahannya di kubur sana, ya Allah. Hari ini dia sendirian, ya Allah. Ya Allah, terangi kuburnya, ya Allah. Terangi, ya Allah, luaskan sejauh mata memandang, ya Allah. Kau gantilah, ya Allah, siksa kubur menjadi nikmat kubur bagi mak kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah, buka jendela surga, ya Allah, sehingga tercium wangi surga, ya Allah. Jangan lagi Kau azab dia di sana, ya Allah. Dia sudah sedih, ya Allah. Dia sudah susah melahirkan membesarkan kami, ya Allah. Jangan Kau susahkan lagi dia di kubur sana, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, begitu juga ayah kami, ya Allah. Ya Allah, yang sudah melihara kami, bapak kami, ya Allah. Ya Allah, mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Tak peduli siang, malam, hujan, panas, ya Allah. Bahkan, ya Allah, gara-gara mencari nafkah untuk kami, dia tinggalkan perintah-Mu, ya Allah. Dia lambat dalam sholat, ya Allah. Gara-gara mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Di sini anaknya doa, ya Allah. Dari majelis yang mulia ini kami doa, ya Allah. Meminta kepada-Mu, ya Allah, agar Kau maafkanlah dosa kesalahan ayah kami, ya Allah. Yang masih hidup Kau berikan hidayah, ya Allah. Kuatkan langkah kakinya untuk berdiri ke masjid, ya Allah. Sembuhkan kalau sakit, ya Allah. Ya Allah, senangkan kalau susah, ya Allah. Mudahkan dia, ya Allah. Lunasi hutang-hutang kalau ada, ya Allah. Allahumma, ya Allah, matikan dalam amal, ya Allah. Beri kekuatan, ya Allah, pada ayah kami di akhir hayatnya mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir kehidupannya, ya Allah. Dan kalau kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sudah masuk di alam barzah, ya Allah. Ya Allah, terangilah kubur ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbal Alamin. Mudahkanlah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ayah kami, ya Allah. Marabbuka, beri kekuatan pada ayah kami untuk menjawab. Allahu Rabbi, ya Allah, tolong dia, ya Allah. Ya Allah, jauhkan daripada siksa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kau gantilah siksa kubur jadi nikmat kubur, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami dengan orang tua kami nanti di akhirat, ya Allah. Udah berpisah-pisah kami di dunia, ya Allah. Jangan Kau pisahkan lagi di akhirat, ya Allah. Untazir yauma ayyuhal mujrimun. Janganlah hayat untuk kami, ya Allah. Tapi Kau satukanlah kami di akhirat-Mu, ya Allah. Dengan orang tua kami, ya Allah. Keluarga kami, istri dan anak kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah, maafkan dosa mereka, ya Allah. Maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada mereka, ya Allah. Istri dan anak kami Kau beri hidayah, ya Allah. Pahamkan mereka agama, ya Allah. Jauhkan dari maksiat, ya Allah. Tanamkan di hati mereka ketakutan kepada-Mu, ya Allah. Allah, jadikan mereka da'i-da'iyah, ya Allah. Orang-orang yang membantu agama-Mu, ya Allah. Bukan menjadi orang-orang yang ingkar dengan-Mu, ya Allah. Beri kekuatan iman dan amal kepada mereka, ya Allah. Kau jagalah mereka, ya Allah. Kalau mereka sakit, Kau sembuhkan, ya Allah. Kalau mereka sedih, ya Allah, Kau hibur, ya Allah. Kau tolong
pula anak kami ya Allah. Kau jagalah sebagaimana kau menjaga anak Nabi Ibrahim ya Allah. Allahumma ya Allah, kami serahkan penjagaan kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan pemeliharaan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Kami nanti didoakan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah, tak banyak kami minta dari anak kami ya Allah, mengingat dan mendoakan kami tatkala kami masuk dalam kubur ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, beri hidayah kepada mereka ya Allah, kepada keluarga kami, adik kakak kami ya Allah, paman bibi kami, kau beri hidayah ya Allah. Keluarga kami ya Allah, masih banyak lagi yang tersesat ya Allah, kau beri hidayah ya Allah. Adik-adik perempuan kami ya Allah, masih lagi bukakan aurat ya Allah. Mereka tak paham satu lain rambut 10 dosa yang mereka lakukan ya Allah. Kadang kami sedang mengingatkan ya Allah, kami mengingatkan ya Allah, tapi Engkau yang beri hidayah ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah kepada orang kampung di sini ya Allah. Berilah hidayah ya Allah. Kami cuma mengetuk pintu ya Allah, Engkau yang mengetuk hati-hati mereka ya Allah. Jadikan laki-laki di sini seperti sahabat ya Allah. Jadikan wanita-wanita seperti sahabiah ya Allah. Anak-anak di sini seperti anak-anak sahabat ya Allah. Rela mereka ditinggalkan ayah ibunya untuk agama ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah kampung ni ya Allah. Jadikanlah kampung ni sebagaimana kampung Madinah ya Allah. Rumah-rumah di sini hidup amal agama ya Allah. Hidup ta'lim ya Allah. Setiap rumah ada ta'lim ya Allah. Hidup amal-amal agama ya Allah. Sehingga nanti satu masa Dajjal pun tak akan bisa menghancurkan kampung ini ya Allah. Berikan keberkahan di kampung ini ya Allah. Allahumma ya Allah, begitu juga kampung yang kami tinggalkan ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Kau berilah hidayah ya Allah. Yang menentang kau beri hidayah ya Allah. Simpati kau beri hidayah ya Allah. Banyakkan kami dalam membantu agama ini ya Allah. Kau tolonglah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kau pilihlah umat Nabi ini dalam menjalankan dakwah ya Allah. Kau tambah kami, jangan kau kurangi ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan kesalahan para masyhif kami ya Allah. Ya Allah, pelihara mereka, kau jaga mereka dari makar ya Allah. Ya Allah, kau sihatkan mereka ya Allah. Kuatkan iman dan amal mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jumpakan kami ya Allah dengan para masyhif kami ya Allah. Istri-istri kami dengan istri-istri masyhif kami ya Allah. Jumpakan ya Allah. Ya Allah ya Allah, baiat dengan mereka ya Allah. Minta nasihat dengan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus ya Allah. Ajari kami, bimbing kami ya Allah. Gunakan kami ya Allah dalam usaha dakwah ni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Ambil kerja dari kami ya Allah. Harta diri masa kami gunakan untuk agama ya Allah. Sibukkan kami dalam amal ya Allah. Sibukkan dalam amal ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kau jangan berikan keperluan kami ya Allah. Kami mau berangkat di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sudah mau ya Allah. Sekarang ya Allah, kami ingin kau mau membantu kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk dakwah seluruh alam ya Allah. Ya Zal Ikram, mudahkan kami ya Allah untuk ke Masjidil Haram ya Allah, Mekah Madinah ya Allah. Melihat makam baginda Nabi, melihat makam baki, makam sahabat ya Allah. Kau hantar kami ke sana ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, banyak hajat kami kepada-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah hajat kami masing-masing ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat yang ada dalam hati kami ya Allah. Ya Zal Ikram, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. قنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الشراك وقنا عذاب جهنم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.